Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Purnamasari, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 2 angkatan 8 kelompok 2 NDH 11 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini saya sudah mengikuti pembelajaran agenda 1 tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, di mana hari ini saya diberikan tugas untuk membuat learning journal dalam bentuk podcast mind map yang berisi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dengan mind map yang sudah saya buat. Yang pertama, wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu kita memiliki identitas NKRI. Yang pertama, bendera Sang Merah Putih, bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Dan yang ketiga, lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Kemudian lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diubah oleh W. Rudolf Supratman. Ada 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pancasila sebagai ideologi negara, setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kemudian, nilai-nilai dasar bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang indikator cinta tanah air. Contohnya menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Kemudian indikator kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, indikatornya menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa mengembangkan nilai-nilai, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikatornya yaitu siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Kemudian kemampuan awal bela negara, yaitu senantiasa memelihara jiwa dan raga, gemar berolahraga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual secara intelijensia, senantiasa menjaga kesehatannya. Kemudian implementasi bela negara bagi ASN,
yaitu dengan memegang teguh ideologi Pancasila, menjalankan tugas secara profesional, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama di dalam bekerja, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada podcast Mindmap kali ini. Salah hilap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.